Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum mulai pelajaran, agar lebih barokah belajar kita kali ini, mari kita baca berdoa bersama-sama. Bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi kita kali ini yaitu bab 8 dengan pokok bahasan senangnya belajar surah Al-Kautsar. Ada yang tahu apa itu surah Al-Kautsar? Sebelum mulai pelajaran, kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, memahami makna surah Al-Kautsar. Yang kedua, memahami pesan-pesan pokok dalam surat Al-Kautsar. Dan yang ketiga, memahami sebab-sebab turunnya surat Al-Kautsar. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Surat Al-Kautsar memiliki arti nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar ada 3 ayat. Surat ini merupakan surat terpendek dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar diturunkan di kota Mekah. Jadi, kita ketahui bahwa surat yang diturunkan di kota Mekah termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Kautsar diturunkan sesudah surat Al-Adiyat dan sebelum surat At-Takasur. Jadi, dalam surat Al-Kautsar berisi perintah untuk melaksanakan sholat dan hanya untuk Allah SWT saja, serta akibat orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Turunnya surat ini untuk memperteguh dan memperkuat keimanan orang-orang yang masih lemah pada saat itu. Mari kita baca surat Al-Kautsar bersama-sama. Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Makna dari surah Al-Kautsar diantaranya, surat Al-Kautsar ayat pertama menjelaskan tentang nikmat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, surat Al-Kautsar menjelaskan tentang perintah Allah untuk melaksanakan sholat dan berkurban. Kita ketahui berkurban pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada bulan Zulhijjah. Yang ketiga, surat Al-Kautsar ayat 3 menjelaskan tentang pemberitahuan bahwa orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW termasuk orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Jikalau ketika hari kiamat tiba, ada masa di mana umat Islam meminta pertolongan atau syafaat kepada Nabi Muhammad, bahwasannya dia adalah umatnya Nabi Muhammad dan mohon pertolongan agar bisa masuk surga. Amalan yang dapat kita lakukan sesuai dengan makna surat Al-Kautsar diantaranya, yang pertama bersyukur kepada Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak, misalnya anggota tubuh yang lengkap, rezeki yang banyak, kita bisa makan, minum, memiliki tempat tinggal. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Ini adalah cara kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang ketiga, berkurban karena Allah SWT. Jadi kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada fakir miskin, berbagi kepada sesama. Yang keempat, peduli sesama.
saling tolong menolong antar tetangga, yang kaya menolong yang miskin. Jika ada orang yang kesulitan, maka kita tolong. Yang kelima, mencintai Nabi Muhammad SAW dengan cara banyak membaca zikir, bisa zikir masyhur, bisa istighfar. Karena dengan cara mencintai Nabi Muhammad SAW, kelak kita berharap bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Kemudian yang terakhir, ikhlas dalam beramal. Jadi kita beramal hanya ingin mendapatkan rahmat dan ridho Allah, pahala dari Allah SWT. Demikian materi kita kali ini tentang surat Al-Kautsar. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya dan Ustazah. Mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.